Hari ini, Yuna, Cika, dan Bayu akan bermain bersama di halaman rumah. Kira-kira gimana ya tingkah dan keseruan mereka? Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Kedua, peserta didik dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Halo teman-teman. Teman-teman, lihat deh, di sana ada ayam sedang memakan ulat. Kasihan ya ulatnya, tapi aku tidak suka ulat karena menurutku ulat adalah hewan yang menjijikan. Tapi Yuna, kamu jangan salah loh. Kalau ulat sudah bermetamorfosis, ulat akan menjadi hewan yang sangat cantik. Betul sekali itu. Kamu lihat deh Yuna, ada seekor kupu-kupu sedang hinggap di bunga-bunga. Kamu lihat deh, sangat cantik kan? Kamu tahu nggak sih, kupu-kupu itu awalnya berasal dari ulat. Ulat itu mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk sehingga berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Metamorfosis, memangnya metamorfosis itu apa sih? Oke, aku bantu jelaskan ya. Jadi, metamorfosis adalah perubahan bentuk fisik hewan dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita bahas ya, apa sih metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari telur hingga dewasa yang dialami melalui 4 fase. Adapun fase yang pertama yaitu telur. Metamorfosis sempurna diawali dengan fase telur yang kemudian akan menetas menjadi larva dan akan menjadi pupa kemudian berakhir menjadi dewasa. Adapun contoh dari metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan juga katak. Selanjutnya kita bahas apa itu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan hewan yang tidak lengkap, tanpa fase larva dan juga pupa. Berbeda dengan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan yang tidak lengkap. Umumnya, hewan dengan metamorfosis ini tidak akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda dari menetas hingga menjadi hewan dewasa. Adapun contoh hewan atau serangga dari metamorfosis tidak sempurna yaitu seperti belalang, kecoa, capung, kepik, dan juga jangkrik. Wah, betul sekali kamu Cika. Tapi mengalami metamorfosis atau tidak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir, lalu bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan dengan daur hidup. Oh, seperti itu. Aku paham. Jadi, daur hidup hewan merupakan tahap tumbuh binatang mulai dari lahir hingga dewasa ya. Selayaknya makhluk hidup pada umumnya, hewan juga memiliki daur hidup tersendiri. Adapun daur hidup hewan merupakan bagian dari tahap perkembangan mereka sejak menetas atau lahir sampai tumbuh dewasa. Wah, ternyata seru ya bermain sambil belajar seperti ini. Aku yang tadinya tidak tahu menjadi tahu apa itu metamorfosis, jenis-jenis metamorfosis, dan juga contoh hewan dari metamorfosis. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu aku dalam mengenali metamorfosis.
Sama-sama Yuna. Selain itu, tadi kita juga belajar tentang daur hidup. Aku jadi tahu apa aja sih manfaat daur hidup. Seperti dengan daur hidup, hewan dan tumbuhan juga bisa punya anak loh, agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Selain itu, dengan daur hidup juga membantu kita belajar tentang alam, berguna untuk pertanian dan peternakan, dan juga menjaga keseimbangan alam. Kalau begitu, kita lebih sering ya bermain sambil belajar seperti ini. Setuju nggak? Setuju!